Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Bertemu saya kembali di mata kuliah interaksi manusia dan komputer di pertemuan yang ke-11. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang user experience atau bisa dikenal dengan UX. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang namanya User Experience Design atau UXD. Nah, kalau kita minggu lalu sudah membahas User Experience, kemudian aspek-aspeknya, kemudian objektifnya dari si User Experience itu sendiri. Nah, kita akan membahas secara komprehensif pada materi User Experience Design. Nah, kalau minggu lalu kita sudah mengenal peran dari UX designer ya teman-teman, bahwasanya untuk menjadi seorang user experience designer atau menjadi seorang UX researcher itu teman-teman juga harus paham dulu ya perbedaan dari si UI dan UX itu sendiri. Kenapa kita perlu pahami ini? Supaya nanti teman-teman juga mengerti alur atau proses kerjanya sampai sejauh mana si UX, sampai sejauh mana si UI, sehingga nanti tidak ada job desk yang mungkin bisa tumpang tindih ya teman-teman. Kalau kita lihat secara ringkas saja, bahwasanya user interface itu adalah segala sesuatu dalam sistem yang berinteraksi dengan user. Tapi kalau kita melihat user experience adalah pengalaman user selama berinteraksi dengan sistem atau dengan suatu produk. Makanya kalau kita bicara UI, UX itu adalah terkait dengan produk digital yang ada. Entah itu software, entah itu aplikasi, entah itu mobile apps, kemudian website dan lain-lain, itu juga dalam kaitannya untuk bisa dikembangkan kalau kita lihat dalam sebuah konsep yang namanya interaksi manusia dan komputer. Nah, kalau kita lihat teman-teman, ini adalah pembahasan kita. Pada pertemuan kali ini ada yang namanya pengertian dulu. Kita membahas sedikit pengertian dari user experience design, kemudian ada tujuan kenapa sih adanya user experience design ini, kemudian ada perbandingan user experience dan user experience design, kemudian ada sedikit teori dari konsep user experience honeycomb, kemudian ada komponen-komponen user experience design, kemudian ada pembahasan tentang wireframe, annotation, kemudian prototyping, kemudian yang terakhir adalah elemen dari user experience. Nah, teman-teman, kita coba masuk ya cara mendefine sebuah job desk dari si UI designer terlebih dahulu. Kalau kita lihat pekerjaan dari UI design itu, dia itu bisa mengangkat pengalaman pengguna dari segi produk ya secara visual, kemudian dia bisa membuat ideasi dan riset, bisa dari tren yang ada, kemudian bisa membuat desain antarmuka. Kemudian kalau peran dari seorang UI designer itu, dia menjadi salah satu concern atau fokusnya adalah pengguna. Bagaimana pengguna itu bisa melakukan hal yang mudah dan melakukan tugas dari sebuah produk itu sejauh mana. Kemudian dia juga bisa namanya identifikasi masalah, kemudian dia melakukan brainstorming atau ideasi, kemudian juga dia include ke dalam testing dan membuat sebuah wireframe. Outputnya bisa low fidelity atau mid fidelity. Baru di high fidelity itu adalah bagian dari seorang UI designer. Nah, makanya kenapa kita harus memahami kedua unsur ini teman-teman, bahwasanya dalam kolaborasi
antara UI dan UX itu sendiri di dalam suatu stakeholder, kemudian technical team, kemudian bisa based on data, itu menjadi sequence ya yang saling terhubung. Makanya UI dan UX ini adalah salah satu yang harus melengkapi untuk menciptakan pengalaman user yang memuaskan. Makanya dia harus berkolaborasi. Nah, ada pengertian dari user experience design itu sendiri, teman-teman. Yang pertama, UXD ini mempunyai sebuah makna, yaitu proses yang dilakukan oleh developer untuk menentukan desain apa yang terbaik untuk pengguna dengan mengacu pada pengalaman pengguna yang melibatkan kondisi yang dibutuhkan. Nah, tujuan dari user experience design itu adalah membuat tujuan kenapa adanya si UXD ini ialah membuat sebuah interaksi yang sangat efisien dan sederhana dalam mencapai tujuan yang diinginkan user secara sedemikian rupa. Kenapa seperti itu? Karena tadi ya, tujuan adanya UI UX, kemudian UX, kemudian UXD ini bagaimana pengalaman pengguna dalam membuat dari produk yang dibuat itu bisa terakomodir ya, based on pengalaman dan konteksnya adalah user. Kenapa tidak si pembuat aplikasi, kenapa sih tidak si pemilik aplikasi? Karena secara langsung ya kita harus lihat dulu ya, produk yang kita jual atau produk yang kita buat itu untuk siapa, ataukah hanya untuk stakeholder, artinya secara internal, atau bisa secara eksternal, secara luas ya. Itu juga kita harus tentukan dulu supaya apa? Supaya secara riset itu tidak begitu luas kalau lingkupnya adalah internal. Bahkan sebaliknya, kalau lingkupnya secara eksternal itu akan membuat kita melakukan riset secara luas dan secara banyak ya, secara quality dan quantity-nya itu banyak. Nah, itu dari pengertian dari user experience design. Nah, what different about the user experience and user experience design? Nah, perbedaannya kalau kita lihat di tabel ini ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama, kalau kita lihat dari sisi user experience itu adalah usaha untuk menghasilkan produk website, aplikasi, smartphone, aplikasi desktop yang berpusat pada kebutuhan dan keinginan pengguna. Kemudian kalau kita lihat experience design-nya itu adalah proses peningkatan kepuasan pengguna. Baik itu tadi sama pengguna aplikasi, kemudian pengunjung website yang diberikan dalam interaksi antara pengguna dan produk. Jadi produknya apa dulu. Kemudian kalau yang kedua, dari proses visual untuk membimbing pengguna melalui interface produk yang interaktif di semua ukuran platform, baik itu mobile apps, desktop, kemudian website, itu bisa dikerjakan oleh user experience. Kemudian proses pengembangan dan peningkatan interaksi kualitas antara pengguna dengan yang namanya semua aspek perusahaan, berarti dalam kaitannya kepada stakeholdernya. Jadi secara ini lebih luas ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, dari sisi user experience-nya itu bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab atas apa? Pemindahan kekuatan merek dan aset visual ke dalam interface produk untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Kemudian kalau si experience design-nya adalah bertanggung jawab atas proses penelitian termasuk pengujian, kemudian mengembangkan kontennya juga, dan prototyping untuk menguji hasil dari kualitasnya. Nah, yang keempat ini yang terakhir teman-teman, di bidang digital yang mencangkup tanggung jawab untuk bekerja sama dan bekerja dengan pengembang atau kode, jadi programmer ya, dalam artiannya seperti itu. Kemudian kalau experience design itu praktiknya non digital, artinya ilmu yang kognitif, namun digunakan dan didefinisikan pada industri digital. Ini adalah perbedaan dari dua ya,
dua sisi yang berbeda. Kalau kita lihat kilas pasti sama, tapi kalau kita lihat poin yang paling akhir itu sangat berbeda sekali. Yang satu itu bidang digital, yang satu non digital dengan faktor kognitifnya lebih tinggi, ya, tapi itu dapat digunakan dan didefinisikan dalam bidang industri digital. Itu ya teman-teman yang perlu diketahui. Nah, kemudian kita masuk nih salah satu konsep dari experience design yang tadi sudah saya jelaskan di depan di awal tadi. Ada yang namanya user experience honeycomb yang digagas oleh Peter Morvale. UX honeycomb atau user experience honeycomb adalah tools yang menjelaskan berbagai sisi user dari experience design. Makanya kalau teman-teman perhatikan di sini, ya, ini bentuknya seperti sarang lebah ya teman-teman. Kalau bisa dilihat ya, ini bentuknya seperti ini. Kemudian kalau penggagasnya adalah Peter Morvale. Kemudian apa sih yang ada di dalam user experience honeycomb ini? Pertama dari things, cara berpikirnya, kemudian feel-nya, kemudian cara menggunakannya, use, think, dan feel. Nah, itu dibagi-bagi teman-teman. Ada yang usable, kemudian ada useful, kemudian desirable, kemudian findable, kemudian accessible, kemudian credible. Nah, kalau di sisi feel itu desirable dan credible, tapi di sini ada sedikit irisannya. Ini karena ada gradasi antara think dan feel ya. Teman-teman, kalau di things itu useful dan valuable. Kemudian di use ya, hampir tidak ada gradasi, ada 3 poin yang utama di dalam menggunakannya, yaitu ada findable, usable, dan accessible. Itu merupakan sebuah konsep di mana konsep ini dikemukakan oleh Peter Morvale yang disebut dengan user experience honeycomb atau UX honeycomb. Oke. Ada 6 poin di sana tadi kita sudah sebutkan. Yang pertama adalah usable, useful, desirable, kemudian findable, accessible, dan credible. Nah, kita akan coba bahas satu persatu dari aspek yang ada di UX honeycomb ini. Dia kaitannya masih dalam user experience design-nya. Yang pertama adalah usable. Kita melihat bahwasanya produk atau jasa yang diberikan kepada user harus sederhana dan mudah digunakan. Sistem harus dirancang dengan cara yang familiar dan mudah dimengerti. Kurva pembelajaran seorang user harus dapat dilalui sesingkat mungkin dan tidak menyakitkan. Artinya menyakitkan di sini bukan tiba-tiba langsung sakit ya. Misalnya faktor kontrasnya di mata, kemudian cara penempatan buttonnya itu kan juga kalau posisinya tidak bagus itu bisa menyakitkan tangan kita atau agak kesulitan secara langsung menggunakan aplikasi tersebut. Nah, dari faktor mengembangkan sebuah produk yang ada sehingga nantinya kita bisa membuat yang program atau produk itu yang familiar ya, dengan based on experience dari pengguna sebelumnya atau pengguna-pengguna yang sudah menggunakan aplikasi kita sebelumnya, ataupun based on pengalaman orang-orang atau pengguna itu terhadap aplikasi. Ya, kita kan bisa membuat sebuah produk ya, produk digital yang menyerupai atau yang menjadi sedikit perbedaan, tapi kita bisa mengambil beberapa experience yang ada di dalam aplikasi tersebut. Makanya bagaimana seorang user atau pengguna itu bisa melalui sebuah task ya atau pekerjaan itu sampai dengan selesai dan sesingkat mungkin. Kalau perlu tidak adanya bantuan-bantuan misalnya kayak user guidance atau apa, atau cara penggunaan aplikasinya, sehingga secara langsung orang mendownload aplikasi, menginstal aplikasi dari misalnya Google Play, App Store, dan lain-lain itu langsung menginstal, langsung bisa menggunakan. Itu kan
usable ya teman-teman. Kemudian kalau kita bisa katakan useful atau kemanfaatannya itu seperti apa? Nah, kalau kita lihat produk atau jasa perlu berdaya guna, artinya bermanfaat ya untuk dan memenuhi kebutuhan. Jika produk atau jasa tidak berguna atau tidak memenuhi kebutuhan user, maka tidak ada tujuan nyata untuk produk itu sendiri. Makanya kenapa faktor useful ini atau kemanfaatan sebuah produk yang kita buat itu sangat penting juga, teman-teman. Ya, ini juga teori yang dibuat ya UX experience Honeycomb ini sangat amat bisa kita terapkan teman-teman, dan sangat useful juga ya untuk kita melihat seberapa jauh user experience design yang sudah kita buat. Nah, bagaimana tadi useful, bagaimana produk itu dua intinya, berdaya guna, bisa digunakan, dan memenuhi kebutuhan. Artinya kan dua hal ini artinya kemanfaatan dari produk yang kita buat, teman-teman. Jadi jangan sampai sebuah produk yang kita buat itu tidak ada gunanya dan tidak bermanfaat atau tidak memenuhi kebutuhan dari user itu sendiri. Ya buat apa membuat aplikasi mobile apps misalnya banking tapi tidak bisa transfer, ya kan, agak miss ya, agak tidak useful ya, seperti itu contohnya aja. Nah, yang berikutnya ada yang namanya desirable dan findable. Kita bahas yang pertama dulu. Desirable kaitannya masih dalam user experience Honeycomb ini, bahwasanya estetika visual suatu produk, jasa atau sistem harus menarik dan mudah diterjemahkan dengan harus minimal dan to the point. Artinya sebuah konsep-konsep minimalisme ya, minimalis ya, sekarang sudah banyak digunakan di berbagai macam aplikasi. Secara tampilan kita tidak disibukkan mata kita dengan melihat berbagai macam icon-icon, gambar-gambar yang terlalu over ataupun komposisi warna yang terlalu over, sehingga dari desirable factor ini itu bisa membuat desain kita to the point langsung ya. Misalnya button-buttonnya, kemudian kontras warnanya, kemudian icon-icon yang digunakan. Kalau kita bicara icon kan ada berbagai macam icon yang kita perlu tahu ya teman-teman, bahwasanya dalam suatu icon itu banyak ya, banyak dan bisa kita gunakan icon-iconnya. Misalnya ada yang berbasis garis atau bisa disebut dengan outline, kemudian ada warna dalam icon atau disebut dengan violet, kemudian ada yang namanya rounded corner, icon yang ujungnya berbentuk bulat, kemudian ada sharp corner, icon yang ujungnya berbentuk lancip, kemudian ada two tones, itu terdiri dari dua warna atau yang menggunakan full color. Nah, konsekuensinya apa? Ketika kita menggunakan outline ya harus konsisten outline semua iconnya. Jangan sampai ketika kita membuat icon outline ternyata full color juga dia salah satu icon, itu kan tidak ada konsistensinya. Itu kaitannya dalam si UI designer ya. Kemudian setelah kita membahas desirable, kita akan membahas yang namanya findable. Findable ini adalah informasi harus dapat ditemukan dan mudah dinavigasi. Jika user memiliki masalah, mereka harus dapat dengan cepat menemukan solusi, struktur, kemudian struktur navigasinya juga harus diatur dengan cara yang masuk akal. Jadi based on ya, dari membuat sebuah produk digital itu kita perlu tahu misalnya ada apa nih ya yang perlu kita taruh di dashboardnya atau navigasinya, posisinya di sebelah kanan atau di sebelah kiri, sehingga secara kebiasaan orang itu sudah tahu ya, dan mencari tombol itu di mana. Jangan sampai kita mencari tombol exit tapi kita ngubek-ngubek setting dan menu-menu yang lain atau navigasi-navigasi yang lain di dalam aplikasi atau produk yang kita buat ya.
itu yang namanya findable, sehingga navigasi yang kita cari atau navigasi yang kita gunakan itu tidak merepotkan dari si user itu sendiri. Artinya navigasi tersebut mudah ditemukan. Jangan sampai kita membuat navigasi yang jelimet dan ribet, itu tidak findable sekali ya. Itu kita sudah bahas, ada desirable dan findable. Yang berikutnya adalah accessible dan credible. Accessible adalah produk atau jasa harus dirancang sehingga pengguna dengan kebutuhan khusus sekalipun dapat memiliki pengalaman yang sama seperti user lain. Artinya apa teman-teman? Beberapa pertemuan yang lalu saya sudah sempat membahas bagaimana kita menentukan komposisi warna ya teman-teman. Kenapa komposisi warna ini menjadi penting untuk kita bahas? Karena ada juga teman-teman kita yang mungkin ada keterbatasan, artinya ada buta warna. Bahwasanya ada teman-teman juga harus tahu ada ada 3 buta warna. Yang keempat adalah buta warna parsial. Ada yang namanya deuteranopia, itu tidak bisa melihat warna hijau. Protonopia, itu tidak bisa melihat warna merah. Dan ada namanya tritanopia, tidak bisa melihat warna biru. Artinya yang namanya accessible ini kita bisa mengakomodir untuk teman-teman kita yang keterbatasan dari segi warnanya teman-teman, atau bahkan dari teman-teman kita yang disabilitas. Artinya secara operationally itu tidak bisa menggunakan HP, smartphone, gadget dan lain-lain. Ketika teman-teman membuat aplikasi ternyata bisa aksesibel buat mereka, itu sangat amat menjadi nilai tambah dan membuat user yang tadinya tidak menggunakan aplikasi tersebut karena faktor disabilitas bahkan bisa menggunakan aplikasi tersebut. Itu namanya faktor accessible. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya credible teman-teman. Credible itu apa? Perusahaan dan produk atau jasanya harus dapat dipercaya. Jangan sampai membuat sebuah produk launchingnya aja gembar-gembor, kemudian after salesnya, artinya setelah launching tidak diurusi. Itu kan juga perlu adanya faktor credible juga di dalam user experience itu sendiri. Nah, jadi itu adalah user experience yang dikemukakan oleh yang namanya Peter Maltfile, bahwasanya ada usable, useful, desirable, findable, accessible, dan credible. Ada 6 ya yang kaitannya dengan think, feel, dan use. Yang berikutnya teman-teman, kita akan membahas yang namanya komponen-komponen dari user experience design. Ada 7 ya ke dalam komponen-komponen dari user experience design ini. Yang pertama ada yang namanya usability, kemudian ada yang namanya desain interaksi, desain visual, information architecture, kemudian strategi konten, kemudian user research, dan yang terakhir adalah prototyping. Kita akan coba bahas ini satu-satu. Yang pertama ada yang namanya usability. Kalau kita lihat sejauh mana sih produk yang kita buat nih dapat digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien, efektif, dan pengguna menjadi puas saat menggunakan produk tersebut. Ini dari user experience Honeycomb ini bisa juga ya saling melengkapi. Kalau tadi kan ada faktor-faktor seperti useful, kemudian ada yang namanya faktor yang lain, accessibility misalnya, itu juga bisa melengkapi. Apalagi dengan adanya komponen dari user experience design ini, ketika kita sudah memahami yang namanya user experience Honeycomb, itu bisa saling melengkapi yang ada, sehingga produk yang nantinya user experience design buat ya dalam kaitannya ini bisa menjadi produk yang tadi ya efektif dan efisien. Kalau kita lihat dari faktor usability-nya teman-teman.
Sehingga apa? Sehingga produk tersebut mungkin di kedepannya hanya perlu menambah dari segi-segi teknologi yang terbaru, atau mengganti tampilan warna, atau membuat versi-versi dari desktop ke mobile atau ke versi-versi yang lain. Tapi kita harus memahami pengguna tertentu untuk mencapai tujuan yang secara efektif. Dan salah satu outputnya adalah bagaimana pengguna itu puas terhadap produk yang kita buat dari komponen usability. Kemudian ada 2 poin di dalam desain interaksi, teman-teman. Yang pertama, tujuan utama dari desain interaksi ialah mempermudah pengguna saat menggunakan produk tanpa harus merasakan kebingungan. Itu tugasnya sih seorang user experience design. Kemudian yang kedua itu mempertimbangkan kemungkinan interaksi yang dilakukan pengguna pada saat produk aplikasi, website atau mobile semakin sederhana. Pola interaksinya maka semakin baik karena tak menyulitkan pengguna. Ini 2 faktor di dalam desain interaksi, teman-teman. Kita harus tahu tujuan utamanya, bahwasanya mempermudah pengguna, baik itu secara teknikal ataupun secara visual. Kemudian bisa menjadi salah satu produk aplikasi, baik itu website atau mobile, dimana semakin sederhana dari pola interaksinya, kan lebih gampang digunakan, dioperasikan, kemudian banyak yang download. Itu kan dari faktor desain interaksinya. Kemudian ada yang namanya desain visual, teman-teman. Nah, yang perlu diperhatikan dari tampilan visualnya pasti dari misalnya garis, kemudian rupa, pilihan warna, tekstur visual, tipografi, ikonografi, hingga sampai tampilan animasi ataupun visual 3 dimensi. Kemudian harus bisa memberikan kenyamanan saat pengguna berinteraksi dengan produk ya. Artinya apa? Desain visual ini tadi ya, ini dalam kaitannya lebih ke UI design ya, teman-teman. Dimana kita juga harus memperhatikan tadi warna, tadi ada accessibility, kemudian mungkin di kaitannya komponen itu ada usability-nya, kemudian konsistensi dari menggunakan tekstur visual, tipografinya, kemudian warnanya itu juga harus konsistensi untuk menjaga aplikasi kita tuh biar dilihatnya enak. Jangan tiba-tiba warnanya terang atau tiba-tiba warnanya gelap. Itu juga perlu kita harus lihat. Kenapa? Karena harusnya dengan adanya desain visual ini bisa memberikan kenyamanan saat pengguna itu mendownload aplikasi kita, menggunakan aplikasi kita, berinteraksi dengan aplikasi atau produk yang kita buat. Nah, kemudian ada yang namanya information architecture atau IA. Nah, kalau kita lihat, IA adalah menciptakan struktur informasi dalam suatu aplikasi website ataupun mobile agar mudah dimengerti oleh penggunanya. Artinya bagaimana ya kita bisa menerjemahkan arsitekturnya ya dari suatu aplikasi atau website, misalnya dari dashboard navigasi, kemudian dari dashboard menu, itu kan ada struktur di dalamnya dan ada arsitekturnya, sehingga apa? Itu bisa digunakan dengan mudah. Misalnya teman-teman dengan adanya struktur information arsitektur ini, dari yang tadinya menggunakan desktop diterjemahkan ke dalam aplikasi mobile. Secara arsitektur tidak berubah ya, artinya ada sama arsitektur di dalamnya, tapi mungkin secara visualnya bisa lebih kecil atau gimana. Itu yang namanya komponen IA, Information Architecture. Kemudian ada yang namanya strategi konten. Ada 2 poin di sini, teman-teman. Yang pertama, strategi konten yang berfokus kepada perencanaan, pembuatan, pengiriman, dan tata kelola konten suatu aplikasi atau website atau mobile.
Kemudian yang kedua itu adalah tujuan dari strategi konten ini adalah menciptakan konten yang bermakna, menarik, dan berkelanjutan. Nah, ini adalah salah satu komponen juga yang perlu diperhatikan dari UI UXD, User Experience Design, sehingga konten yang ada di sana atau di produk yang kita jual itu bisa bermakna, menarik, dan berkelanjutan. Adanya continuity, adanya keberlanjutan di sana. Jangan sampai konten kita terputus. Nah, kalau kita lihat di sini adalah strategi konten itu bersifatnya dari mulai perencanaan, planning ya, diimplementasikan, pengiriman, dan tata kelola kontennya. Mungkin dari segi navigasinya diatur, artikelnya di sebelah mana, kemudian ada bookmarknya di sebelah mana, itu juga perlu diperhatikan dari strategi konten itu sendiri. Kemudian ada yang namanya user research. User research ini adalah tindakan mewawancari pengguna prospektif atau user candidate dan pengguna aktual dari sebuah aplikasi, website, atau mobile untuk mendapatkan kejelasan pada sejumlah tujuan yang baik, mengetahui potensi, kemudian kelemahan. Jadi user research ini bisa berbentuk survei, bisa berbentuk kuesioner, bisa berbentuk tanya jawab secara langsung, itu sah-sah saja untuk mencari sejauh mana sih aplikasi kita itu berpotensi ya, ada keunggulannya, ada kekurangannya, dan kita bisa melakukan improvement ke depannya sehingga produk yang kita buat, baik itu website, mobile, dan lain-lain, itu bisa ada peningkatan dari segi visualnya, kemudian dari segi interaksinya, kemudian dari segi usability-nya. Itu juga perlu ya kita melakukan user research supaya apa yang kita buat tidak hanya menutup mata setelah kita buat, tapi kita juga harus membuka mata, melakukan pendengaran dari masukan dari si user, baik itu user prospektif, user candidate, ataupun user aktual. Itu dari usernya. Kemudian kita akan membahas yang namanya prototype, teman-teman. Apa sih prototype? Bisa dikatakan sebuah mockup, kemudian bisa dikatakan lebih tinggi dari sebuah mockup. Bahwasanya kalau kita lihat ada 3 poin di sini. Prototype didefinisikan versi awal di mana bentuk aslinya nanti bisa dikembangkan. Jadi kita harus membuat versi awalnya si produk kita. Kemudian yang kedua, ada yang namanya proses uji coba menggunakan prototype yang memungkinkan untuk melihat tingkat fungsionalitas dari desain dan setiap perubahan yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal. Makanya yang terakhir kita lihat, komponen ini juga sekaligus memberikan wawasan mengenai kendala atau konflik apa saja yang terkait dengan penggunaan aplikasi oleh pengguna. Jadi prototype itu artinya tampilan awal ya, awal sekali kita launch, misalnya masih versi beta, itu masih bisa dikatakan prototype, sehingga kita melakukan versi misalnya 1.0, kemudian 1.1, 1.3, 2.0, 2.1, versi 3.0 sampai dengan 15 misalnya, seperti itu karena dari mulai prototype yang dilakukan improvement. Artinya apa? Peningkatan dari segi kualitas lewat aplikasi yang kita sudah launch, kemudian mengambil banyak sekali masukan dari user, baik itu dari mulai testing, kemudian diimplementasikan lagi, ditesting lagi. Itu kan pasti ada yang namanya hal-hal yang masih kurang dari kita membuat sebuah produk digital tersebut. Kenapa? Karena user kita itu tidak hanya satu perspektif, pasti ada banyak perspektif yang ada ya teman-teman di user itu sendiri. Mungkin dari sudut pandangnya si A tentang button ini salah, mungkin dari sudut pandangnya si B posisi warnanya kurang kontras, atau si C
bentuk ikonnya tidak bagus. Nah, itu kita harus generalisasikan, kita klasifikasikan masalahnya juga secara umum. Tadi digeneralisasikan terlebih dahulu, kemudian diklasifikasikan, kemudian dibagi-bagi. Bagaimana nih tim yang ada dari produk tersebut mendiskusikan hasil dari uji coba prototypingnya, sehingga nantinya ada yang namanya improvement, bisa peningkatan versi atau bisa upgrade atau bisa melakukan update dari segi sistem dari produk yang dijual atau yang dipublish. Seperti itu kalau kita masuk dalam prototype, larinya akan seperti itu teman-teman. Kemudian kita masuk ke yang namanya wireframe, kemudian ada yang namanya annotation, kemudian ada yang namanya prototyping. Apa sih wireframe dan annotation? Annotation adalah cara untuk mengidentifikasi konten dan struktur yang diusulkan dari sebuah desain, serta perilaku fungsional dari tampilan halaman web atau aplikasi. Annotation bahwasanya dia itu adalah catatan tentang suatu elemen atau interaksi pada wireframe. Annotation ini biasanya berisi informasi seperti content, identification of labeling, kemudian ada yang namanya content source, kemudian ada display rules, interaction destination, process rule, dan error content atau messaging. Artinya apa? Ini adalah catatan yang diberikan dari sebuah elemen ya dalam interaksi pada sebuah wireframe. Biasanya dia itu memberikan kita label, kemudian ada source-nya, kemudian misalnya ada display-nya, kemudian ada interaction-nya, kemudian sampai akhirnya prosesnya itu ada masukan error content. Nah, biasanya ini dibuat berbeda teman-teman ya. Misalnya error content itu ada icon-icon tertentunya, kemudian interaction-nya seperti apa, kemudian display rules-nya seperti apa, kalau klik ini muncul rule display apa, content source-nya seperti apa, biasanya dibuat oleh yang namanya UX writing ya, itu juga termasuk dalam annotation. Kemudian ada juga yang namanya wireframe teman-teman. Apa sih wireframe? Kalau kita lihat pada dasarnya dari prototype low fidelity. Tadi kita sudah sempat singgung UX itu bisa membuat low fidelity sampai dengan medium fidelity, kemudian nanti yang paling tinggi high fidelity itu dibuat oleh seorang UI designer. Bahwasanya low fidelity dari halaman website atau layar aplikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang dapat ditampilkan pada suatu layar seperti navigasi, kemudian bagian kontennya, ada gambar ataupun media atau elemen-elemen form dan call to action atau CTA. Wireframe juga biasanya dibuat dalam warna hitam dan putih abu-abu menggunakan placeholder untuk gambar dan tidak menggunakan font yang spesifik. Wireframe juga hadir dalam berbagai bentuk ukuran, dari yang kecil, dasar, hingga yang sangat canggih seperti meniru desain full screen. Tapi secara level ini masih ke low fidelity dan medium fidelity. Kemudian bagaimana sih wireframe dan annotation yang terbaik? Hasilnya dari interaksi langsung yang dikolaborate antara berbagai mitra kerja, mulai dari business analis, kemudian developer dan desainer lainnya, sehingga nantinya wireframe itu yang ditunjukkan kepada user biasanya memiliki nama yang berbeda atau disebutnya sebagai prototype. Jadi dari mulai wireframe, annotation, kemudian baru membuat prototypingnya. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian kita masuk ke pengguna wireframe. Siapa aja sih yang menggunakan wireframe? Bisa jadi seorang project management,
kemudian bisa seorang business analis, bisa juga visual designer, kemudian ada content creator atau yang namanya CEO, search engine optimization, kemudian ada developer, kemudian ada QA, quality assurance, kemudian ada user, kemudian ada klien. Ini jadi pengguna-pengguna yang bisa melihat suatu wireframe atau bisa membuat sebuah wireframe. Nah, ada beberapa proses yang perlu teman-teman ketahui dalam membuat sebuah wireframe. Yang pertama, wireframe itu memiliki informasi sebanyak mungkin sehubungan dengan proyek, berupa artefak seperti misalnya dari business requirement-nya kita dapat temukan, karena itu adalah bagian awal di mana permintaan dari si klien atau si user. Kemudian ada design brief atau creative brief, kemudian ada yang namanya stakeholder interview, kemudian ada yang namanya research performs, kemudian ada yang namanya website analytic, kemudian ada persona yang memiliki banyak informasi tentang user, kemudian ada sitemap, kemudian ada user flow atau task flow, kemudian ada content strategy documentation, ada statement of work, dan artefak lain yang berhubungan dengan proyek. Jadi dalam proses pembuatan wireframe bisa berhubungan dengan tadi ya yang sudah saya sebutkan. Nah, itu prosesnya. Nah, ini ada yang membuat sketsa. Pembuatan wireframe dimulai misalnya dari sketsa tangan ya. Hasil sketsa kemudian diapakan? Dibuat secara bentuk digital. Dapat menggunakan berbagai aplikasi mockup yang ada. Kalau sekarang mungkin familiar dengan Figma ya teman-teman. Kemudian dari sketsa tersebut yang telah desain menjadi sebuah wireframe dengan misalnya aplikasi Balsamiq. Aplikasi digital memungkinkan kita bisa bekerja pada detail yang spesifik, misalnya layouting, komposisi warna, gradasi warna, kemudian header, footernya, ya, kemudian ikonnya, kemudian ada yang namanya tipografinya, itu sudah bisa dimasukkan di sini supaya yang spesifik, baik itu spacingnya yang lebih baik, alignment, kemudian menambahkan lebih banyak kejelasan dari sketsa yang tadi kita buat dibandingkan dengan yang kertas. Ya kalau ini kan masih coret-coretan istilahnya ya, mungkin bisa dikatakan low fidelity, kemudian ini medium fidelity-nya, kemudian ini yang namanya high fidelity. Jadi itu adalah tahapan dari prototyping, tadi masih dalam kaitannya wireframing, annotation, kemudian ada yang namanya prototyping. Jadi kalau kita lihat ya, prototyping itu tindakan atau seni atau meniru atau menguji semua bagian fungsi aplikasi atau produk yang kita buat kepada siapa? Kepada user. Jadi user secara langsung juga melakukan testing. Jadi metode prototype itu sebagian besar akan ditentukan oleh 3 faktor nih teman-teman. Yang pertama ada tujuan atau maksud. Jadi apa yang ingin dicapai melalui pembuatan prototipenya, apa nih poin-poinnya. Kemudian siapa usernya, kemudian sumber dayanya, baik itu alat, bahan, keterampilan yang dimiliki untuk digunakan dalam pengembangan sebuah prototype. Kemudian pasti ada timeline di mana harus menyelesaikan dengan tepat, karena based on produk ya, produk itu pasti ada timelinenya sampai dengan dari mulai research, develop, implementation, kemudian launching, versi betanya, membuat prototypingnya, itu kan pasti membutuhkan waktu. Jadi timeline itu sangat penting teman-teman. Nah, prototype adalah cara untuk mencapai satu atau lebih tujuan. Misalnya bisa bekerja melalui desain, kemudian membuat platform komunikasi umum, kemudian menjual ide-ide secara internal, misalnya atasan, desainer lain, dan lain-lain. Kemudian ada melakukan uji kelayakan teknis, kemudian melakukan uji konsep desain dengan end user atau customer. Kemudian kalau kita lihat bahwasanya prototype ini adalah sebuah mekanisme
untuk kita sebagai seorang UI designer atau UX designer itu mendapat feedback. Medianya adalah dengan membuat prototyping atau versi betanya, teman-teman. Nah, ini misalnya adalah contoh prototype yang tadi yang di sini, teman-teman, ini adalah paper prototype yang digunakan menjelaskan konsep navigasi kepada development team. Jadi seperti ini konsepnya. Kemudian dari ini paper ya, paper prototype. Kemudian desain website berdasarkan paper prototype-nya. Jadi didesain seperti ini. Army Workshop, Army Gift Shops ya, misalnya seperti ini. Logo dibuat logo-logonya, kemudian diimplementasikan. Ini juga ada layouting di sana, baru menjadi sebuah tampilan website berdasarkan paper prototype yang sudah dibuat. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Dari mulai tadi teman-teman sudah mengetahui berbagai macam ya, dari UI UX, user experience design, kemudian beberapa hal yang mungkin sudah dijelaskan di dalamnya, baik itu ada yang namanya user experience honeycomb, kemudian ada komponen-komponennya, kemudian masuk ke dalam wireframing, annotation, kemudian prototype, dan itu adalah materi di pertemuan kita di pertemuan ke-11 kali ini. Mudah-mudahan materi saya bermanfaat dan memberikan pengetahuan dan wawasan baru untuk teman-teman, khususnya di mata kuliah interaksi manusia dan komputer ini. Terima kasih teman-teman atas waktunya telah menyempatkan menonton video pembelajaran dari saya. Kemudian jangan lupa tugas kelompoknya dibuat ya, makalahnya, kemudian dipresentasikan, kemudian disimpan di cloud, baik itu Google Drive atau YouTube, dan dikumpulkan linknya dan makalahnya. Terima kasih semuanya, salam sehat semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.